ketinggalan. Anakku kidoha sangapun dia. Selamat pagi semuanya, ya. Anakku kidoha sangapun dia. Jadi kalau bahasa Batak, kalau bahasa Indonesianya itu artinya anakku itu hartaku, ya, anakku itu kebanggaanku. Ya, harusnya semua orang tua tuh punya prinsip seperti itu. Sebetulnya bukan Batak aja sih, tapi nilai Batak itu, ya, salah satu yang positif itu dia, ya. Anak itu adalah satu harta yang berharga. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari mobil, lebih berharga dari Alphard, apalagi Lamborghini. Ya. Jadi pagi ini aku mau cerita nih. Ya, pagi ini aku mau cerita, tapi jangan lupa kalau udah nonton di like, habis itu di subscribe. Habis di subscribe, tolonglah di share ya. Tapi ngopi dulu kita. Udah ngopi belum? Kalau belum, datang sini. Nih, kita ngopi pakai gelas mama papa. Ya, jadi ngomongin masalah anak, ya, ngomongin masalah anak, ya, nggak ada habisnya deh, ya, nggak ada habisnya. Kok pakai deh ya? Aneh. Awak tinggal di kampung, pakai deh, pakai dong, pakai lah. Jadi kalau ngomong masalah anak, memang bukan perkara yang gampang, ya, gampang-gampang susah sebetulnya. Apalagi kalau anak itu udah umur 3 tahun, 4 tahun, ampun dah, sakit kepala, ya, lasa, nggak bisa diam, kan begitu, ya. Kalau misalnya anak disuruh, nak, jangan susah, minum susu, minum susu dong, biar pintar, biar jadi sarjana, kan begitu. Untung anaknya nggak bilang minum susu. Siapa bilang minum susu pintar mah? Itu anak sapi tiap hari minum susu. Nggak pintar-pintar, nggak tamat-tamat sekolah. Jadi kasih alasan yang tepat. Jadi dibandingkan kan sama anak sapi. Jadi begitu juga punya pengalaman kan. Kalau mau tidur siang atau mau makan, Cok, ayo tidur siang. Nggak mau mah katanya. Cepat itu, nggak mau mah. Cepat itu, nanti mama kasih 2.000. Iya mah. Itulah kisah si Ucok, ya kan? Makan disogok, tidur pun disogok. Aduh, itu memang bikin pusing itu, ya. Tapi memang kadang-kadang, ya, orang tua pun lepas kontrol, ya, kadang-kadang lepas kontrol. Apalagi udah kalau ngomongin masalah anak, ya, mau kan kadang-kadang kan, apalagi emak-emak, ya kan, dicubit, sampai biru, sering itu, ya, sering. Bukan di sini aja, di mana-mana juga ada. Yang nonton juga pasti kan, laporin nanti ke Komisi Perlindungan Anak. Ya, jadi ada seorang anak gitu ya, habis dicubit, ya kan, nangis, cubit nangis. Tapi nggak pernah ini ngaku sama bapaknya. Kalau bapaknya pulang kerja, kenapa itu biru-biru? Jatuh pak. Hari besoknya dicubit lagi, tapi nggak pernah ngadu juga. Kenapa itu dicubit? Kenapa itu biru-biru itu badanmu itu, Cok? Itu pak, apa tadi main-main pak? Kenapa? Hampir tiap hari. Jadi mungkin satu hari udah nggak tertahankan dia lagi kan si Ucok ini. Ada yang namanya Ucok. Ya, kenapa kau? Itu biru-biru semua badanmu. Katanya gitu kan. Datang dia, ya kan, dicubit setan. Masa dicubit setan? Iya. Coba bilang dulu sama bapak, kayak mana setan itu ciri-cirinya? Datang anaknya ini kan, apa dibilangnya? Rambutnya panjang, pakai legging, pakai baju you can see. Loh, kan mamamu, ya itu setannya. Rambut panjang, pakai baju you can see, pakai celana legging. Mamanya dibilang setan. Jadi kenapa biru-biru? Dicubit setan. Yang repotnya, kalau sempat ada menikah contohnya, ya, duda sama janda. Kalau ini repot ini. Kenapa? Karena ketidakcocokan itu sering terjadi. Apalagi kalau sempat dudanya bawa anak, ya kan, jandanya bawa anak. Kalau jandanya bawa satu, dudanya bawa satu, masih enak. Ya kan, kalau sempat jandanya bawa 3, dudanya bawa 3 kan bisa repot, ya kan? Buy 3 plus 3. Bukan buy one get 3.
Jadi kadang-kadang repot gitu. Jadi kadang-kadang sering apa ada konflik. Jadi ada satu ketika ya janda sama duda ya kan. Jadi satu janda satu duda. Janda ini satu anaknya ya kan. Ya bisa dikatakan Mahmud Abbas lah. Mahmud Abbas mama muda anak baru satu. Yang satu lagi Duren Raya, duda keren dan kaya raya. Gitu. Jadi dari hasil pernikahan mereka ini ya, yang satu ada bawaannya satu orang, yang satu lagi ada bawaannya satu orang juga. Jadi setelah berapa tahun punya anak lah, dari mereka berdua itu punya anak, ya kan, punya anak satu, jadi 3 lah kan gitu. Satu bawaan si janda, satu bawaan si duda, satu lagi ya anak hasil hubungan mereka lah kan begitu. Jadi seringlah berantem mereka bertiga ini, tau lah namanya anak-anak ya kan. Jadi suatu ketika ini si Mahmud Abbas Mahmud Abbas mama muda anak baru satu, dia menelepon ke suaminya lagi kerja ya kan, ditelepon, Pak, tengok dulu ini Pak, katanya gitu kan. Apa lagi Ma? Ini kan lagi kerja ini, jangan ganggu lah, nggak bisa tenang. Ini Pak, anak-anak berantem. Papanya bilang, masa itu aja nggak bisa diatasi, nggak bisa dihandle, harus telepon Papa. Papa lagi sibuk nih, lagi kerja ini, tangani sendirilah. Kata siapa ini? Kata si duda ini, datanglah si janda ini kan. Tengok dulu Pak, tengok dulu ini, anakmu sama anakku berkelahi, sasarannya anak kita. Jadi anakmu maksudnya bawaanku sama anak bawaanku berkelahi, sasarannya anak kita, maksudnya anak kandung. Jadi dibeda-bedakan. Makanya kan sering gitu kan. Perhatikan aja. Makanya hati-hati, jangan sembarangan ngomong, apalagi mama sama bapak ini. Ya, kan sering bilang kayak gitu. Itulah anakmu itu. Berarti janda atau duda suami atau istrinya. Ya, nggak boleh anak kita, ya. Nggak tahu itu anakmu. Ma, kemana anakmu? Ma, kemana anakmu? Pak, kemana anakmu? Nggak boleh kayak gitu. Berarti bukan anak apa itu, berarti anak bawaan Mahmud Abbas juga dong, atau Duren Raya dong. Lewat es krim. Untung anakku nggak ada. Kalau ada, habis uangku dibikin. Oke, ya. Jadi itu banyak lika-liku dalam rumah tangga. Jadi memang kita untuk sekarang ini kita khusus cerita ngomongin masalah rumah tangga. Apalagi kalau misalnya kita itu sebagai anak itu harus berbakti sama orang tua. Ya bukan cuma waktu lajang, setelah menikah pun begitu. Menantu harus hormat sama orang tua, iya kan? Menantu laki-laki hormati mertua, menantu perempuan juga hormati mertua, kan begitu. Jadi kalau repot, paling repotnya kalau sempat orang Batak laki-laki, perempuannya orang Sunda, ya itu repot, payah, ya kan biasa kan kayak gitu. Lewat lagi dia, ya kan banyak tuh. Kalau di Bandung tuh banyak tuh kalau orang Batak gitu kan, dia nikahnya sama orang Sunda. Memang wanita Sunda ini penuh pesona, ya kan segar. Nggak kayak orang Batak. Apa itu? Kalau guru orang Sunda ini kan, apa sih Kang? Kan gitu kan. Apa sih mau kemana? Kan gitu. Orang Batak, mau kemana kau? Belum jadi istri, udah langsung main gertak. Kan gitu. Tapi hatinya lembut. Karena orang Batak istriku. Harus dipuji lah. Kalau orang Sunda istriku, nggak tahu juga lah ya. Kalau siapa orang Sunda istri kita, ya. Kalau misalnya orang Sunda ini kan biasa, si Akang gitu kan, aduh si Aa, si Teteh mau kemana kan begitu kan, biasanya pakai si Ari si Ucang mau kemana kan begitu, ya kan. Jadi repot kalau sempat misalnya datang mertuanya dari kampung contohnya, ya kan, datang mertua dari kampung, Pak Uco, aku mau datang dulu ini besok ya, mau datang dulu ke Bandung kan gitu, ya kan. Jadi repot kalau sempat begitu nyampe, ya kan, datang misalnya tok 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 tok,
Siapa kata menantunya ini contohnya kan, akunya ini mau cok katanya gitu kan. Begitu dibuka pintu, apa kata menantunya itu, udah datang si Amang. aduh silakan masuk. Aduh, si Amang apa siapa datangnya? Datang sempat mertuanya itu, mau cok, ceraikan ini, masa aku dibilang si Amang. Maksudnya kan Amang kan begitu kan, misalnya manggil mertua itu Amang gitu kan, manggil perempuan Inang. Jadi agak repot memang ya perbedaan budaya itu, tapi sesuatu yang harus dilestarikan sebetulnya budaya, tapi jangan sampai ke si Amang itulah. Ya. Jadi anak itu harus berbakti sama orang tua ya. Jadi jangan kalau misalnya orang tuanya yang datang ya kan diservis habis. Tapi kalau mertuanya yang datang, lauknya cuma jengkol sama cabai. Besok pete sama cabai. Besoknya lagi ikan asin sama cabai. Rupanya menantunya ini toke cabai. Jadi janganlah minta-minta toke cabai. Mertua datang semuanya cabai. Iya. Jadi apalagi kalau misalnya datang family dari mana-mana kan begitu. Biasa itu contohnya. Kalau misalnya datang family gitu kan, keluarga gitu kan, ya kalau sehari ya masih enak sambutannya, diajak ngobrol. Udah 2 hari nginep di rumah masih diajak ngobrol, ngopi-ngopi. 3 hari oke masih bisa diajak pergi ke mall kan begitu. Kalau udah seminggu udah kapan lah ini pulang ini, habis berasku dibikin orang ini. Kalau belanja pun contohnya ke pasar kan, biasanya sekali seminggu ke pasar, ini sekali 3 hari. Datang tukang jualannya itu, kayak nggak pernah belanja ke pasar hari Rabu. Biasanya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Ini ku perhatikan udah 2 kali seminggu orang belanja. Katanya gitu kan. Datanglah sih, mungkin pembelinya itulah udah tambah peliharaan kami di rumah. Kejam kali. Itu kan dibilang penjualnya itu, kenapa baru beli anjing baru kalian? Kalau sempat dibilang kayak gitu kan, apa gak kawat itu? Masa familinya dibilang anjing? Janganlah kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak suka di rumah itu, ya kan bisa dibilang ya, kalian carilah tempat kalian, masalah kalian di sini kan bisa dibilang gitu. Tapi nggak mungkin juga lah ya. Itulah kisah-kisah di dalam rumah tangga. Jadi memang rumah tangga itu dipenuhi dengan warna-warni ya. Jadi makanya ya kadang-kadang apalagi nih suami-suami ya kan, suami-suami yang sering kerja ya kan, biasa tuh kerja seminggu pulang lagi libur 2 hari, kerja lagi seminggu pulang lagi libur 2 hari ya kan, saking apa video call sama anak sama istri kan begitu. Begitu di warung ya kan, dilihat anak-anak kecil lewat main-main, lihat anak orang ya kan. Dilihatnya anak orang, waduh ingat sama anak sendiri, dilihatnya istri orang, lupa sama istri sendiri. Kan repot kayak gitu. Dilihat anak orang, ingat sama anak sendiri, dilihat istri orang, lupa istri sendiri. Makanya aku paling gak setuju kalau suami sama istri berjauh-jauhan, payah ya. Kenapa? Begitu lihat istri orang mau lupa sama istri sendiri, kan bahaya itu. Oke, jadi sampai di sini dulu kita cerita tentang keluarga ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Kalau mau ngopi datang ke sini tapi bawa gula sendiri. Jo Sitorus, para Bella Channel.